satu-satunya paslon yang berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu hanya Prabowo. Ini orang pikirannya luas, saudara. Ya, dia orangnya praktis. Dia nggak yang melo-melo begitu, saudara ya. Orangnya praktis. Ya, kenapa dia pilih Gibran? Praktis. Ya, dia praktis. Ya kan? Nah, jadi dulu pernah saya bilang, saya pernah buat siapapun yang berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ya terang-terangan pasti menang, saudara. Saya tidak tahu seberapa Prabowo bisa menggunakan hubungannya dengan Israel atau masih malu-malu, tapi begitu Prabowo berani, ya itu pasti menang Prabowo, saudara. Ini di alam roh ya, saudara ya. Tetapi ya balik lagi, apakah benar Prabowo itu benar-benar membuka hubungan atau hanya ini tadi ya, hanya baru pendekatan malu-malu kucing ya, berat, saudara. Karena balik lagi ya, ini ada putaran kedua. Prabowo di atas kertas menang. Putaran kedua kita nggak tahu, saudara. Sebab PDIP itu piawai sekali, saudara ya, dan dia menguasai semua sudut-sudut negara Indonesia, sudut-sudut rakyat Indonesia itu semua dikuasai sama PDIP. Ya. Tapi kalau kita melihat, ya, si Prabowo ini satu-satunya paslon yang mengucapkan selamat Natal dan secara open ya menunjukkan pro Israel. Si Gibran sampai menawarkan ya pertandingan itu di Solo. Ya, betul. Nah, sementara Ganjar, cobalah kita mau mengikuti ini ya. Saya mengikuti detik demi detik apa yang dilakukan paslon-paslon ini. Waktu itu si Gibran belum dicalonkan untuk jadi wakil presiden, loh. Kalau di sini 3 bulan sebelum pemilihan itu kita dikasih buku. Ini orang yang maju ini partainya apa? Ini pendapat dia bla 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 bla. Ya. Banyak itu orangnya. Ya. Jadi rakyat bisa enggak Pak, mau dikasih buku gimana Pak di Indonesia Pak nggak bisa baca? Biasanya bisa ngarap. Enggak, di sini gitu. Jadi rakyat membaca. Jadi kalau mamanya ada policy yang nggak benar ya selalu sendiri. Lu dulu kan udah baca. Gitu loh Pak Pop. Ya kan? Ya. Thank you. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya Kak Tanya Galerua. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Terus terang saya. Selamat Natal. Halo. Ya, selamat Natal ya, Kak. Selamat Natal ya. Ya. Terus terang saya prefer ke Pak Prabowo ya. Kenapa? Karena menurut saya beliau sosok capres yang punya karakter ya. Ya dibanding yang lain kalau menurut saya. Kenapa? Karena selama mana dia melakukan diplomasi politik pertahanan dengan negara-negara bersahabat, bagaimana beliau mendayagunakan sumber dana Kementerian Pertahanan dengan baik. Ya maksudnya kalau dananya terbatas ya otomatis dia akan membeli suatu perlengkapan militer yang sesuai budget yang dia miliki dong. Nggak mungkin dong dia membeli peralatan militer yang baru sedangkan budgetnya terbatas kan gitu. Terus bagaimana dia saya pikir beliau orang termasuk visioner ya, karena food estate ini kan tujuannya kalau misalkan dunia nggak stabil, geopolitik dunia nggak stabil, kita punya cadangan makanan kan. Otomatis kan di situ kita bisa lihat bagaimana dia melihat Indonesia berapa tahun kemudian. Jadi itu alasan saya lebih prefer untuk memilih Pak Prabowo. Hilang suaranya. Mati ini ketutup ini mikrofonnya. Dinyalakan lagi Pak Urang. Halo. Ya, lanjut. Ya, saya sependapat dengan Pak Paul ya. Karena saya kebetulan
kenal saudara jauhnya Pak Prabowo, saudara jauh Pak Prabowo ada yang Kristen, jadi nggak mungkin lah mereka beliau susah di situ kepada kaum minoritas kan. Itu ketiga. Cuma gini Pak Jenderal Tobing, izin deh Pak ya, sebagai konsultan politik Pak, saya cuman ingin mewanti-wanti Pak, sebaiknya timnya Pak Prabowo ini jangan terlalu berada di zona nyaman gitu Pak. Ya mungkin kita bisa lihat ya, survei itu menunjukkan Pak Prabowo itu nomor 1 Pak ya. Cuman jangan salah Pak, nomor 3 ini effortnya sangat lebih kuat Pak. Dia benar-benar berusaha keras untuk mendekati voters Pak. Saran saya sih Pak, kalau boleh bisa nyalip di Pak tikungan Prabowo ya jadinya ya. Iya Pak, iya Hati kuda loh hitam. Hati-hati kayak, loh Pak. jangan Hati-hati, apalagi Pak, suara kaum minoritas ini terpecah Pak, antara nomor 2 dan nomor 3, dan suara itu bisa aja Pak direbut oleh nomor 1 Pak. Itu sih saran saya Pak. Dan kalau boleh Pak ya, kalau ada kesempatan ketemu Pak Prabowo, ajak-ajak dong Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. ini Pak Urang ini Shalom. yang dari Al Zaitun bukan? Bukan Pak, bukan. Oh, bukan Saya orang itu. Kristen Pak. Oh, saya pikir dari orang Al Zaitun namanya Pak Urang. Bukan, Pak itu Tobing. nama fake Pak, nama fake. Ya, ya. Iya Pak Pak. Tobing. Terima kasih ya Pak. Ya, Shalom. Oh, ya, ditanggapi Pak. saya dengar. Oke. Jadi begini, tahun 2004 ya, ke depan, bahwa hampir seluruh dunia loh, saya ingatkan lagi ya, hampir seluruh dunia akan menghadapi krisis pangan. Sekarang aja udah kita rasakan. Kedua, krisis energi. Ya. Yang ketiga, krisis air. Itu sudah mungkin udah 20 tahun dulu, 20 tahun yang lalu, itu sudah diutarakan. Nah, sekarang ya bagaimana pemerintahan ini akan berupaya supaya krisis itu tidak terjadi. Nah, inilah. Masa cabai aja sampai berapa sekarang? 80.000 mungkin nggak salah sekilo. Padahal kalau mau bangsa ini tanam cabai di rumah pakai apa namanya? Pakai polybag bisa. Nah, ini kita harus jangan mengharapkan pemerintah, tapi bagaimana kita bisa cekatan, bisa inisiatif, bisa ulet dan mandiri mengatasi masalah ini. Ini menjadi persoalan lah. Kemudian kalau kita lihat konsep mereka itu semuanya ada, bicara pertanian, bicara ini semuanya ada. Nah, tapi bagaimana implementasinya? Kita akan melihat kesaksian itu. Nah, sekarang kan saya beritahu, hendaknya pemimpin ke depan adalah kita melihat apa kebutuhan, what the people need, bukan what I want. Coba lihat maunya pemerintah sekarang, ya, siapa calon pemimpin ini yang merasa bahwa kemauan dia bukan keinginan rakyat, tapi keinginan dia bukan keinginan rakyat. Nah, kemudian Prabowo, ya, Prabowo itu sebagai Menteri Pertahanan, ya, dia memanfaatkan peluang itu ke Amerika, ke China, kemana-mana lah. Jadi dia adalah orang yang ahli juga diplomasi. Diplomasi itu ada dua, ya, diplomasi politik luar negeri, kemudian diplomasi militer.
Nah, ini tidak dipunyai Anies dan Ganjar. Bagaimana berdiplomasi cara militer dan cara sipil. Dia memiliki dua-dua itu. Nah, saya bilang kan tadi, satu-satunya paslon yang belum mengutuk-ngutuk Israel. Masa masih belum percaya lagi dengan itu? Oh, nubuat Tuhan itu nggak bisa dibatalkan. Saya kan melihat kemarin waktu U20 itu ya, si Gibran sampai menawarkan ya pertandingan itu di Solo. Ya, betul. Nah, Betul. sementara Ganjar, cobalah kita mau mengikuti ini ya. Saya mengikuti detik demi detik apa yang dilakukan paslon-paslon ini. Waktu itu si Gibran belum dicalonkan untuk jadi wakil presiden loh. Nah, sekarang begini. Kan tadi sudah saya bilang, tidak pasti orang yang punya rekam jejak, ya rekam jejak itu bisa dijadikan, Ya. tapi patokan yang standar tidak bisa. Kan sudah dikatakan, Daud itu dia yang paling muda. Kenapa dia dipilih Tuhan? Jadi Gibran, kalau Prabowo juga ada Tuhan, kemudian memberikan kepada seseorang yang bisa menasihati dia, pasti jadilah. Asal jangan begini. Kalau nanti ini sudah terpilih, pemerintah ini sudah terpilih, Prabowo itu harus mempunyai penasihat di samping kabinetnya. Ya, penasihat militer, penasihat ekonomi, penasihat, supaya ada pembanding. Sementara ini nggak pakai pembanding, keputusan itu sesuai dengan isi otaknya masing-masing. Saya mau kasih tahu juga ya, kalau pelanggaran Prabowo dibawa-bawa terus, itu nggak benar. Coba saya bilang, mana lebih kejam Paulus daripada Prabowo? Sekarang saya tanyalah kita, yang umat orang percaya ini. Paulus itu lebih kejam waktu belum bernama Paulus. Waktu dia bernama Saulus, waduh, orang hamil dibunuh, orang baru kawin pun dibunuh, mati, ya. Kemudian apa lagi ya? Oh, banyak sekali lah. Asal pengikut Kristus dia bunuh. Tetapi dia menerima ganjaran kan. Nah, dalam menerima ganjaran itu dia ditempa. Siapa menempa dia? Walaupun matinya juga secara martir. Ya itulah kayak saya bilang tadi, pengabdian, pengorbanan, dan kepedulian. Jadi kalau Prabowo 25 tahun lah selama reformasi ini, dia ditempa oleh kegagalannya. Saya belum yakin sama Anies sama Ganjar, walaupun tidak dia berbuat pelanggaran, dia bisa memimpin negara ini. Saya khawatir kalau mereka yang memimpin. Jujur saja saya. Bukan karena saya militer ya, bukan karena saya juniornya Prabowo. Tapi itulah analisa saya. Nah, nanti bagaimana mengontrol Prabowo? Kan itu yang penting. Komando dan kontrol itu. Command and control. Ya dia dikontrol sama konstitusi lah. Ya. Selama penasehatnya juga berpikir sama berdasarkan konstitusi dan Pancasila, saya kira dia tidak akan menyimpang. Saya takut kalau dia jadi presiden mendengar bisikan yang tidak-tidak dari siapa yang ada di lingkarannya dia. Jadi saya sarankan di sini, Prabowo harus pintar memilih siapa yang berada di lingkaran satu.
lingkaran sekitar dia itu. Karena banyak raja-raja pun kalau kita baca sejarah dulu, ya justru dia nanti dengan orang dekatnya. Nah itulah komentar saya. Jadi diplomasi juga harus pintar. Ya, oke. Saya tambahkan dikit tanya. Ini coba lihat Anda ya, ini pernah kita bahas ya beberapa minggu lalu. Satu-satunya paslon yang berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu hanya Prabowo. Ini orang pikirannya luas, saudara. Ya, dia orangnya praktikal, praktis. Dia nggak yang melo-melo begitu, saudara ya. Orangnya praktis. Ya, kenapa dia pilih Gibran? Praktis. Ya, dia praktis. Ya kan? Nah, jadi dulu pernah saya bilang, saya pernah bernubuat, siapapun yang berani membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ya terang-terangan pasti menang, saudara. Saya tidak tahu seberapa Prabowo bisa menggunakan hubungannya dengan Israel atau masih malu-malu, tapi begitu Prabowo berani, ya itu pasti menang Prabowo, saudara. Ini di alam roh ya, saudara ya. Tetapi ya balik lagi, apakah benar Prabowo itu benar-benar membuka hubungan atau hanya ini tadi ya, hanya baru pendekatan malu-malu kucing ya, berat, saudara. Karena balik lagi ya, ini ada putaran kedua. Prabowo di atas kertas menang. Putaran kedua, kita nggak tahu, saudara. Sebab PDIP itu piawai sekali, saudara ya, dan dia menguasai semua sudut-sudut negara Indonesia, sudut-sudut rakyat Indonesia itu semua dikuasai sama PDIP. Ya. Tapi kalau kita melihat, ya, si Prabowo ini satu-satunya paslon yang mengucapkan selamat Natal dan secara open ya menunjukkan pro Israel. Ya, saudara ya, tidak anti Palestina. Buktinya dia ambil 20 rakyat Palestina kasih beasiswa ya. Tapi dia mau membuat normalisasi relasi Indonesia Israel. Silakan tanya ini, tolong singkat padat jelas yang selanjutnya karena Pak Tobing masih sakit, saudara. Pak Tobing ini belum pulih sepenuhnya ya. Jadi tolong saudara ini ya. Oke. Mungkin ada 2 orang yang belum ngomong kali ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.